Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Ya para pemirsa, astagfirullahaladzim. Ustadz ya, kalau bukan ahli sejarah, nggak usah komentar tentang sejarah ya. Kalau bukan ahlinya, tidak usah komen lah. Kalau ceramah-ceramah aja gitu ya. Udah ceramah kadang ada salahnya. Ini masih menambah keblunderannya ya, ngomong tentang sejarah ya. Jadi ini orang ya mengatakan bahwa rumah proklamasi di jalan apa itu Pegangsaan Timur ya nomor 56 yang menjadi lokasi pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945 itu hibah dari Farad Smartak ya. Padahal bukti otentik, kalau kita bicara sejarah ya para pemirsa, itu ada buktinya, bukti fakta, ada faktanya gitu. Jadi jangan cuma katanya atau mendapat wangsit atau mendapat apalah dan segala macam, ternyata tidak ada faktanya ya, tidak ada buktinya. Nah, ini ya, itu buktinya ada, ternyata rumah tersebut dibeli oleh pemerintah Indonesia dari pemiliknya yaitu orang Belanda ya. Nah, Ustadz ini ya Allah, ini berbicara tentang andil pengusaha keturunan Yaman bernama Sheikh Farad Martak ya, dalam detik-detik proklamasi ya, yang diklaim sebagai pemilik rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 itu. Tapi buktinya apa guys ya? Buktinya apa? Nah, ini ya, ini banyak sejarawan yang meragukan hal tersebut ya. Ustadz ini mengklaim bahwa Farad Smartak menghibahkan rumah tersebut demi kepentingan kemerdekaan Indonesia. Ya, udahlah, nggak usah dibuat berita-berita yang aneh tanpa ada fakta, yang ingin membuktikan bahwa orang-orang ya, yang kemudian orang-orang apa namanya dari Timur Tengah, dari bangsa Arab atau orang-orang keturunan Arab ya di Indonesia yang membantu kemerdekaan. Banyak sekali mereka, mereka juga cinta tanah air. Tapi kemudian jangan dong untuk melegitimasi ya skenario itu, kemudian dibuatlah skenario bahwa ada rumah hibah ya yang untuk di Jalan Pegangsaan Timur itu yang dibuat tempat proklamasi. Nggak usah, kita nggak perlu gitu-gitu, kita juga sudah tahu bahwa kemerdekaan ini itu semuanya diperjuangkan oleh siapapun yang waktu itu cinta Indonesia ya, baik yang dari suku apapun, dari keturunan apapun, bahasa apapun, semuanya sama gotong royong ya. Jadi tidak ada yang lebih ya, atau apa siapa berjuang lebih besar untuk kemerdekaan, enggak ya. Mulai dari petani, santri ya, semuanya, militer, semuanya itu ya, agamanya apapun ya, semuanya berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Makanya ini kita semua ya sepakat bahwa ini adalah rumah kita semua, negara kita semua, kita bangsa Indonesia ya. Ini bangsa Indonesia. Ini gak usah lah kemudian memodifikasi sebuah cerita-cerita yang tanpa bukti yang real, bukti yang nyata, untuk kemudian menggambarkan bahwa keturunan Arab misalnya itu memiliki porsi yang lebih besar dalam kemerdekaan. Tidak semuanya sama, mengorbankan jiwa dan raga ya. Kita sudah tahu bahwa siapapun ya, bahkan saudara-saudara kita yang keturunan Arab pun ya sudah mengikrarkan bahwa mereka adalah bangsa Indonesia, berjuang juga lawan penjajah ya, tanpa perlu dibumbu-bumbui dengan apa ya, berita-berita yang tidak, atau info-info yang belum jelas ya. Kita punya sejarawan banyak, kita punya kampus-kampus yang belajar dengan ilmu sejarah ya. Mohon kalau Ustadz itu ya lebih fokus lah kepada apa yang dia bidangnya ya, jangan sampai melebar kemana-mana untuk melegitimasi siapa-siapa ya. Nah, ini ya, klaimnya Ustadz ini terbantahkan oleh pemberitaan pada tahun-tahun itu ya. Sejarawan Ravan Doli memiliki koleksi potongan berita koran Sinpo yang mendokumentasikan riwayat kepemilikan rumah ini. Koran tersebut ya bertiti mangsa 5 Juli 1948.
Itu Sinpo 5 Juli 1948 untuk tanggal pastinya, kata Ravando kepada media online hari Kamis 18 Agustus 2022. Dalam berita koran tersebut, kita lihat ya, diberitakan bahwa rumah tersebut merupakan rumah bersejarah bagi bangsa Indonesia karena menjadi tempat diproklamasikannya kemerdekaan. Rumah tersebut juga pernah dipakai sebagai rumah pertemuan. Belanda juga pernah memfungsikan rumah tersebut sebagai rumah tawanan juga. Rumah itu pun berubah lagi menjadi gedung Republik. Hingga akhirnya pemiliknya yang orang Belanda menjualnya seharga 250.000 gulden. Ya, rumah ini akhirnya dibeli oleh pemerintah Indonesia. Ya, yang kalau kita lihat ini bukti guys, bukti ya, bukti ada bukti potongan korannya, bisa dicari searching di Google. Ya, begini bunyi pemberitaan tersebut. Ya, Eigenar pemilik rumah, Itoe ya, itu Roemah rumah, Jang yang Baroe baru sa DJA saja kembali ya kembali dari tetap ya Nederland Belanda telah menetapkan menjual milik NJA miliknya dengan harga ya F itu gulden ya 250.000 berarti 250.000 gulden pada pemerintah Republik pada pemerintah Indonesia. Nah, ini liputannya ya. Liputannya gedung Pegangsaan 56 yang bersejarah dibeli oleh. Jadi dibeli, guys. Dibeli ya, dibeli ya. Dibeli dari orang Belanda yang punya rumah ya, dibeli. Bukan hibah dari yang disebutkan oleh ustadz tersebut, dibeli 250.000 gulden. Ya, itu ya. Nah, ini bukti potongan koran ya Sinpo tahun berapa tadi tahunnya kita lihat tadi ya. Itu ada bukti potongan korannya ya. Jadi ini tidak kemudian 48 5 Juli tahun 48. Jadi 3 tahun setelah kemerdekaan. Itu ada buktinya. Searching aja di Google bisa kok. Jadi kalau kita ngomong itu ya harus ada sumber otentik, jangan sembarangan ngomong gitu ya. Nah, kita lihat dari sisi sejarawan ya. Sejarawan BRIN ya, Asfi Warman Adam juga meragukan bahwa rumah di Pegangsaan Timur itu hibah dari Faroz Martak ya. Ada ucapan terima kasih dari Kementerian PU kepada Martak atas hibah rumah di Pegangsaan Timur 56 pada pemerintah ya. Ini jelas bukan bukti kepemilikan rumah ya. Bisa jadi, ya, memang gini, ada ucapan terima kasih dari Kementerian PU ya kepada Marta atas hibah rumah di Pegangsaan Timur kepada pemerintah ya. Itu jelas bukan bukti kepemilikan rumah. Mungkin saja bisa jadi rumah Pegangsaan Timur 56 yang kosong setelah Bung Karno ke Jogja Januari 1946 sampai Desember 1949 sempat dihuni Marta. Lalu pada tahun 50 dia serahkan kepada pemerintah atau Kementerian PU. Ya, ini ya. Lalu juga dia menjelaskan versi lain soal rumah ini yakni bahwa rumah tersebut disiapkan Jepang untuk Bung Karno. Ya, versi semula Khairul Basri yang bekerja pada kantor propaganda Jepang disuruh mencari rumah yang berhalaman luas. Rumah Pegangsaan Timur 56 milik orang Belanda ditukar dengan rumah lain di Jalan Lembang. Jadi rumah itu memang disiapkan Jepang untuk Bung Karno. Nah, ini ya. Jadi kalau ya yang pertama itu Bung Karno ke Jogja 45 49 ya. Mungkin bisa jadi Faroz Martak ini yang menghuni tinggal di situ kemudian tahun 50 diserahkan kepada pemerintah. Tapi itu bukan bukti kepemilikan, hanya bukti penyerahan kepada Kementerian PU ya. Itu versi yang pertama ya. Versi yang kedua ya itu adalah bisa jadi pemerintah Jepang memang sudah menyiapkannya khusus untuk Bung Karno ya ini ya jadi itu para pemirsa ya harus berhati-hati bukti yang paling kuat tadi ada memang apa namanya dari koran Sinpo ya tahun 48 ya 5 Juli 48 ada buktinya dan itu menggambarkan bahwa rumah tersebut dibeli pemerintah Indonesia kepada warga negara Belanda itu seharga 250.000 gulden ya. Kalau sekarang jumlah berapa enggak tahu saya. Ya enggak tahu itu jumlah berapa. Nah, itu ada buktinya. Nah, bukti dari koran-koran itu juga bisa menjadi bukti dari sejarah. Ya, itu. Jadi ya jangan Ustadz jangan asal ngomong kemudian ingin menggambarkan suasana tertentu apa sudah kita bicara sejarah ada buktinya atau tidak gampang simple
ya. Sama kayak dia ceramah, kalau ngomong ada dalilnya, ya dia dalilnya pinter, set. Nah, kalau sejarah juga sama. Jangan jangan apa ya, standar ganda. Kalau untuk agama dalil, wow, dalilnya ada, tapi kalau sejarah ngomongnya ngawur. Enggak, sama juga harus ada bukti-bukti otentik. Terima kasih para pemirsa, ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Insya Allah video ini sangat bermanfaat untuk membuka pikiran Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.